Garuda Muda terbang tinggi ke Piala Dunia. KDB diajak gabung ke MLS. Gyökeres diragukan tampil bagus di Inggris. Kane dijagokan sahabat Ballon d'Or. Tim ini diduga hina Donald Trump. Hai football lovers, Mimin gak bosan ingetin nih kalau kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar nantinya nggak ketinggalan berita terlengkap dan terbaru dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Newcastle United menang meyakinkan 3-0 saat bertandang ke King Power Stadium markas Leicester City. Gol anak buah Eddie Howe semuanya terjadi di babak pertama melalui Jacob Murphy menit 2 dan 11, serta Harvey Barnes menit 34. Kemenangan ini diantarkan The Magpies gusur Manchester City di peringkat 5 dengan 53 poin. Pindah ke Italia, Napoli gagal merebut kembali puncak klasemen dari Inter Milan usai tertahan atas Bologna 1-1. I Partenopei sempat memimpin lebih awal melalui pemain asal Kamerun Zambo Anguissa, menit 18 yang bertahan hingga jeda turun minum. Namun pertahanan Napoli malah jebol menit 64 oleh Ulah dan Doye yang menerima umpan Jens Odgaard. Hasil yang disayangkan mengingat Napoli sebetulnya berpeluang bisa naik lagi ke nomor 1. Kabar gembira datang dari timnas Under-17 yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia Under-17 2025 usai menggasak Yaman dengan skor 4-1. Berlaga di Prince Abdullah Stadium Jeddah, anak didik Nova Arianto sudah mengemas 2 gol di babak pertama melalui sumbangsi Zahabi Goli menit 15 dan Fadli Alberto menit 25. Yaman sempat memperkecil keadaan lewat penalti Muhammad Al-Gharaz menit 52. Namun Garuda Muda kembali tancap gas dengan menambah 2 gol lagi dari Evandra Florasta di titik putih menit 87 dan sepakan dari bola Patul menit 89. Indonesia masih perkasa dengan koleksi 6 poin dan jadi negara ASEAN pertama yang lolos. Piala Dunia Under-17 2025 mendahului Vietnam yang masih harus berjuang di laga terakhir. Usai mengumumkan tak lagi bersama Manchester City musim depan, Kevin De Bruyne dapat ajakan dari David Beckham untuk main di Amerika. Melansir dari Daily Star, Beckham ingin agar De Bruyne bermain dengan Lionel Messi di Inter Miami. Diketahui bahwa Beckham telah mengumumkan bahwa ia ingin menawarkan kesepakatan kontrak kepada De Bruyne. Inter Miami telah memantau situasi gelandang asal Belgia dengan seksama dan menjadikannya salah satu target utama mereka menjelang musim depan yang dimulai pada bulan Oktober. Sementara itu, Andre Onana ungkap alasan dibalik bapuknya Manchester United musim ini. Mengutip dari Daily Mail, kiper asal Kamerun itu mengatakan bahwa tekanan bermain untuk United jadi salah satu alasan dibalik performa buruk timnya sehingga mengalami kesulitan yang parah. Ia merasa frustasi karena tim tidak bisa bermain lebih baik di hadapan penggemarnya sendiri dan meyakini bahwa ekspektasi berada di United menjadi salah satu faktornya. Baginya, bermain untuk United bisa bermakna kebanggaan, tapi juga diiringi dengan tekanan yang berat di pundak. Masih seputar Manchester United, FA tak jadi menjatuhkan sanksi pada Red Devils masalah Shan provokatif saat derby Manchester. Melansir dari The Sun, FA dilaporkan tidak akan mengambil tindakan terhadap penggemar Manchester United setelah pelecehan keji mereka terhadap Phil Foden. Diketahui ibu Foden, Claire Rowlands, menjadi sasaran nyanyian menyakitkan selama derby Manchester kemarin yang berakhir 0-0. Menurut laporan, FA mengetahui Shan tersebut dan mengutuknya. Namun United terhindar dari hukuman karena pelecehan tersebut tidak melanggar peraturan FA. Nasib kurang mengenakan dialami oleh pemain Manchester City, Jack Grealish, usai bertemu Manchester United akhir pekan lalu. Mengutip dari The Guardian, seorang pria didakwa melakukan penyerangan karena diduga menampar Jack Grealish di Old Trafford. Grealish berada di dekat terowongan di Stratford End ketika pria itu diduga telah menyerang penyerang City tersebut. Pernyataan dari kepolisian Greater Manchester pada hari Senin mengatakan bahwa seorang pria berusia 20 tahun dari Droylsden telah didakwa atas penyerangan dan ia dijadwalkan akan hadir di pengadilan Manchester pada tanggal 14 Juli. Michail Antonio mengaku dirinya bersyukur bisa diselamatkan oleh tim medis saat alami insiden kecelakaan naas beberapa waktu lalu. Melansir dari The Sun, bintang West Ham itu akhirnya bertemu dengan para petugas medis yang ia anggap sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan nyawanya.
Ia tak lupa mengucapkan terima kasih pada mereka yang telah berusaha membuatnya selamat dan sekarang tengah menjalani pemulihan pasca kecelakaan mobil tersebut. Kita menuju Spanyol. Pihak La Liga mengajukan gugatan kepada Barcelona atas pendaftaran Dani Olmo dan Pau Victor. Mengutip dari Football Espana, La Liga telah menjelaskan bahwa mereka telah membawa masalah ini ke pengadilan keputusan sengketa dan sedang meminta putusan darurat. Asal-muasal gugatan ini bermula saat Komite Tinggi Olahraga memutuskan mendukung Barcelona terkait pendaftaran Dani Olmo dan Pau Victor dengan memutuskan bahwa komite yang membatalkan pendaftaran kedua pemain tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. Sementara itu, talenta muda Blaugrana Ansu Fati merasa mulai frustasi dengan masa depannya di Barca. Melansir dari 90 Min, Fati telah menerima kenyataan bahwa dia tidak memiliki harapan lagi untuk kembali berjuang masuk ke dalam rencana Hansi Flick dan siap angkat kaki dari Barca musim panas ini. Fati sempat digembar-gemborkan sebagai calon bintang sepak bola dunia berikutnya. Tetapi cedera lutut yang dialami pada November 2021 memicu perjuangan kebugaran panjang yang mengancam karirnya. Hingga kini, Fati tak kunjung kembali lagi ke penampilan terbaiknya. Pindah ke Italia, AS Roma makin intens jalin kedekatan dengan pelatih buangan Manchester United asal Belanda, Erik ten Hag. Menurut laporan Football Italia, selain hadir langsung di Olimpico untuk menyaksikan laga Roma versus Juventus, Ten Hag juga datang ke tempat latihan dan makan malam bersama Claudio Ranieri. Ten Hag juga sudah beberapa kali singgah di ibu kota Italia dan mengunjungi beberapa tempat. Desas-desus mengabarkan kalau Gianluigi Rossi tengah membidik Ten Hag sebagai suksesor Ranieri yang akan pensiun musim depan. Beralih ke Jerman, bomber subur punya Bayern Munchen, Harry Kane, dapat dukungan untuk menjadi kandidat penerima Ballon d'Or selanjutnya. Mengutip dari Tribal Football, dukungan itu datang dari legenda timnas Jerman, Jurgen Klinsmann, yang menyatakan bahwa striker Inggris ini harus dianggap sebagai salah satu pesaing teratas untuk Ballon d'Or mendatang. Dengan performa yang semakin gacor sejauh ini, Klinsmann percaya bahwa Kane akan jadi lawan tangguh bagi Rodri. Diketahui pemain asal Inggris terakhir yang menerima penghargaan pemain terbaik dunia adalah Michael Owen pada 2001 silam. Salah satu striker yang jadi incaran banyak klub top Eropa, Viktor Gyökeres, dinilai akan kesulitan jika merumput di Premier League. Melansir dari Talksport, orang yang meragukan kemampuan ujung tombak Swedia itu adalah Troy Deeney. Dalam sebuah wawancara, Deeney menganggap bahwa Gyökeres bukanlah tipikal finisher alami, dan dia akan kesulitan bila bermain di Arsenal atau Manchester United. Mantan pemain Watford tersebut juga menilai bahwa Gyökeres mungkin merupakan pencetak gol terbanyak pada tahun 2024. Tetapi Arsenal dan Manchester United harus menjauhinya. Deeney bahkan mengatakan kalau Gyökeres tak akan bisa dapat gelar Liga dari kedua tim tersebut. Sekarang kita beralih ke suasana euforia kelolosan Indonesia ke Piala Dunia Under-17. Salah satu aktor utama timnas Under-17 Zahabi Goli sebut cara yang dilakukan Indonesia saat tumbangkan Yaman. Melansir dari Bola Sport, Goli menyebut kunci kemenangan Indonesia atas Yaman adalah kekompakan tim dan komunikasi yang berjalan baik. Darah muda ini juga berkata bahwa pola permainan yang diterapkan saat melawan Yaman jauh berbeda dibanding saat menghadapi Korea Selatan, yakni Garuda Muda nyaman menggunakan counter attack dengan lebih cair dan percaya diri. Sementara itu, Coach Nova Arianto memuji setinggi langit perjuangan tiada lelah dari para pasukan Garuda Muda. Mengutip Bola Sport, Nova mengapresiasi kerja keras para pemainnya seusai berhasil mengalahkan Yaman dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia Under-17 2025. Meskipun masih menyisakan satu laga lawan Afghanistan, mantan asisten Sintayong ini mengatakan bahwa anak didiknya sudah sangat berkembang pesat secara mental, visi bermain, dan pemahaman taktikal. Ia mengharapkan lonjakan performa ini terus bertahan hingga babak selanjutnya. Selain Indonesia, ternyata sudah ada dua negara lainnya yang memastikan jatah tiket ke Piala Dunia Under-17 2025. Melansir dari CNN Indonesia, Garuda Muda akan ditemani oleh Uzbekistan dan Arab Saudi yang juga memastikan tempat dalam Piala Dunia Under-17 2025 yang akan bergulir 7 bulan mendatang. Arab Saudi dan Uzbekistan yang sama-sama tergabung di grup A lolos ke Piala Dunia Under-17 2025 setelah matchday kedua. Uzbekistan mengalahkan Cina 2-1, sedangkan Arab Saudi menumbangkan wakil ASEAN lainnya, Thailand 3-1. Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan langkah kejutan untuk memulangkan David De Gea ke Carrington.
Melansir dari 90 Min, United disebut menyesal telah membiarkan kiper asal Spanyol itu pergi pada 2023. De Gea saat ini tengah menjalani musim yang berbunga-bunga bersama Fiorentina di Serie A dan bersiap kembali ke kompetisi Eropa. Mantan kiper Atletico ini bisa saja tak lagi terikat kontrak pada musim panas nanti, sehingga ada kesempatan bagi United untuk mengembalikannya. Sementara dari rival sekota United, Pep Guardiola ingin menebus kesalahannya terdahulu dengan menggait lagi Morgan Rogers dari Aston Villa. Mengutip dari Team Talk, City punya keinginan serius untuk mendatangkan kembali Morgan Rogers karena Pep Guardiola jatuh cinta pada bintang Aston Villa itu yang merupakan jebolan Akademi City. Rogers bermain untuk City dari tahun 2019 hingga 2023. Tetapi menghabiskan sebagian waktunya dengan status pinjaman sebelum dilego ke Middlesbrough hanya dengan harga 1 juta pounds. Southampton telah memastikan jadi tim pertama yang terjerembab ke Championship musim depan usai kalah dari Tottenham Hotspur. Menurut Tribal Football, kekalahan dari Spurs membuat Southampton tidak dapat lagi mengejar Wolves yang berada di posisi ke-17 dan unggul 22 poin dari klub di posisi terbawah dengan hanya 21 poin tersisa yang dapat diperebutkan. The Saints jadi tim terburuk yang terdegradasi dari Premier League dengan baru mengumpulkan 10 poin. Menggusur Derby County dengan 11 poin saat terdegradasi musim 2007-08. Pindah ke London, ratusan fans Tottenham Hotspur menggelar unjuk rasa menentang rezim pemilik klub Daniel Levy. Menurut laporan BBC, para penggemar Tottenham yang ikut serta dalam aksi protes menunjukkan kemarahan mereka kepada dewan dan pemilik klub dan menyerukan agar Daniel Levy keluar dari klub. Demonstrasi itu terjadi sebelum pertandingan Liga Primer Spurs di kandang melawan Southampton dan diinisiasi oleh kelompok fans bernama Change for Tottenham. Sementara itu, rival sekota Spurs, Arsenal, mengabarkan bahwa mereka tengah menyiapkan skenario besar untuk mendatangkan 3 pemain dengan anggaran jumbo. Melansir dari The Sun, The Gunners punya impian untuk merekrut Victor Gyökeres, Martin Zubimendi, dan Nico Williams dalam belanja besar-besaran musim panas mendatang. Demi bisa mengangkut semuanya ke London, Arsenal sudah siapkan budget gede senilai 200 juta pounds. Para petinggi Arsenal bertekad melakukan apa saja untuk memberi Mikel Arteta pemain bintang yang dibutuhkannya guna memenangkan Liga Primer. Sekarang kita beralih ke Spanyol. Bintang Barcelona Rafinha dinyatakan bebas dari hukuman usai terlibat cekcok dengan asisten wasit. Mengutip dari Football Espana, Rafinha menganggap dirinya beruntung karena lolos dari larangan bermain di La Liga, menyusul aksinya saat Barca imbang 1-1 dengan Real Betis. Diketahui, pemain berpaspor Brasil itu mengamuk pada asisten wasit di sisi lapangan Estadio Olímpic Luis Companys dan juga melemparkan anak panah pasca pertandingan kepada ofisial utama. Masih berbau Barcelona, tapi kali ini ada di Prancis. Jeremy Mathieu, ex-back Blaugrana, diketahui kini sedang bekerja sebagai pegawai toko olahraga di Marseille. Mengutip dari L'Equipe, pemilik gelar Liga Champions 2015 ini menghabiskan waktu di usia 41 tahun sebagai kepala departemen di toko bernama Intersport. Ia juga sedang mengejar lisensi kepelatihan pertamanya. Dari daratan Jerman, Jamal Musiala hampir pasti akan mengakhiri musim ini lebih cepat. Melansir dari L'Equipe, gelandang serang milik Bayern Munchen tersebut menderita cedera otot di bagian belakang paha kirinya, yang membuat akhir musimnya sangat terancam. Musiala mengalami robek otot di bagian belakang paha kirinya saat mencoba menggagalkan tendangan kiper Augsburg Finn Dahmen. Kita menuju ke Amerika Serikat. Salah satu tim Major League Soccer, San Jose Earthquake, telah menghapus konten yang menghina Presiden Donald Trump. Mengutip dari Daily Mail, San Jose Earthquake menyindir Presiden Donald Trump dalam sebuah unggahan media sosial pada Minggu malam sebelum menghapus pesan tersebut dari X. Menurut tangkapan gambar yang tersebar, klub ini mengunggah konten yang mengaitkan kemenangan mereka 6 gol atas DC United dengan insiden penyerangan di Capitol House 6 Januari 2021 yang berkonotasi pada makar pada Trump di periode pertamanya. Kembali ke sepak bola Indonesia, ada kabar kurang mengenakan dari bek timnas Indonesia Dean James.
Menurut Bola Sport, pelatih Go Ahead Eagles Paul Simonis membagikan kabar tentang cedera yang dialami James usai laga menghadapi FC Utrecht. Hasilnya James didiagnosa menderita cedera otot hamstring sehingga perlu segera ditangani. Simonis belum mengetahui seberapa parah cederanya, tapi ia berharap agar James tidak akan absen dalam waktu yang lama, mengingat Go Ahead akan melawan AZ Alkmaar di final KNVB Beker 2025.